Selamat pagi para siswa, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja. Baik, pada saat ini kita akan belajar tentang perdagangan antara pulau dan luar negeri. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, pada saat ini quotes-nya adalah education is the best part to the future, for tomorrow belongs to those who prepared for today, dari Malcolm 10. Artinya apa? Pendidikan itu adalah kunci masa depan. Masa depan itu milik siapapun yang telah mempersiapkan sejak dini, tentu saja dengan pendidikan. Nah, untuk kali ini kita masih belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi ya. Baik, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun tiap-tiap daerah, tiap-tiap provinsi itu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan letak geografis, iklim, kondisi kesuburan dan lain-lain ya, yang membuat daerah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga mendorong terjadinya perdagangan. Nah, apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa oleh orang atau lembaga dengan kesepakatan bersama. Nah, sekarang apa sih tujuan perdagangan? Tentu saja tujuan perdagangan adalah memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan ini adalah menjadi inti dari sebuah perdagangan. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau bahkan antar pulau itu dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya misalkan parfum, atau misalkan ya parfum aja. Parfum original itu terdapat dari daerah misalkan Yogyakarta dan dijual ke daerah Semarang. Maka sekarang penggunaan parfum original tersebut bukan hanya penduduk daerah Yogyakarta, tapi juga penduduk daerah Semarang. Semakin lama parfum original ini semakin dikenal banyak orang, sehingga pengguna parfum original yang di daerah Semarang pun juga akan meningkat. Nah, kali ini kita akan bicara tentang perdagangan. Tadi sudah ya perdagangan itu apa, namun kali ini yang akan kita bahas adalah perdagangan antara pulau dan perdagangan antar negara. Perdagangan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam satu wilayah negara dengan kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau tidak lain adalah memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Seperti yang sudah tadi kita bahas ya, faktor pendukung adalah perbedaan faktor produksi yang dinilai. Ini berkaitan dengan sumber daya alam, kesuburan, letak geografis dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah perbedaan tingkat harga. Misalkan harga di daerah A itu lebih murah daripada di daerah B, maka orang pasti akan menjual barang tersebut di daerah B karena akan mendapatkan untung yang lebih. Yang kedua kita akan bahas tentang manfaat perdagangan antar pulau. Manfaat perdagangan antar pulau adalah menyediakan alternatif atau alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar itu.
contoh kegiatan jual beli di pasar Legi, atau kalau di Jogja di Beringharjo. Baik kita masuk ke perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Seperti yang kita tahu, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah individu atau lembaga dari negara kita yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. Nah, terjadinya aktivitas perdagangan antar negara ini akan menimbulkan aktivitas yang lain yang kita kenal sebagai ekspor dan impor. Nah, sedangkan tujuan dan manfaat perdagangan antar negara adalah: satu, memperoleh keuntungan; dua, memperluas jangkauan pasar, ini sudah tadi kita bahas; dan memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau tidak dapat kita temukan di dalam negeri. Contohnya adalah kita membeli bunga sakura. Yang nomor 4 adalah menjalin persahabatan antar negara. Nah, dengan adanya perdagangan ini akan menjalin hubungan baik, terutama di bidang ekonomi, sosial, budaya, lebih-lebih lagi di bidang politik. Melakukan transfer teknologi modern, yaitu dari negara yang belum memiliki alat-alat yang baik, kemudian dengan adanya berdagang atau menjalin hubungan dengan negara lain, maka negara tersebut akan mengekspor orang-orangnya, atau kita akan mendapatkan bantuan orang-orang untuk memberikan kita pelajaran dalam mengoperasikan suatu alat. Yang terakhir adalah menambah devisa. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara: satu, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri, tentu saja karena ini perbedaan letak geografis, kemudian kesuburan tanah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga adalah adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam mengolah sumber daya ekonomi. Ini hampir sama dengan adanya transfer teknologi modern. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Misalkan di negara A terlalu banyak produknya, maka akan lebih baik apabila produk-produk itu diekspor ke negara lain, sehingga negara tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih. Adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Yang selanjutnya adalah keinginan membuka kerjasama politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Ini sebagai tujuannya yaitu menjalin persahabatan antar negara. Yang terakhir adalah terjadinya era globalisasi yang memaksa seseorang untuk berhubungan dengan negara lain. Hal ini membuka seseorang atau lembaga untuk berdagang dengan negara lain tanpa batasan. Artinya yang dimaksud di sini batasan waktu ya. Kita bahas tentang ruang lingkup perdagangan antar negara. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan satu, perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Misalkan seperti tadi, kita impor bunga sakura, itu kan dari Jepang ke Indonesia. Yang kedua adalah perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Misalkan negara lain membuka cabang industrinya di Indonesia, tentu saja negara tersebut akan mengeluarkan banyak uang untuk membangun perusahaan di sini. Nah, ini kita kenal sebagai nama investasi. Yang selanjutnya adalah perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain.
Misalkan kalau di sini kita kenal sebagai tenaga kerja Indonesia, ini kan perbedaan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain, perbedaan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Ini hampir seperti penjelasan tentang investasi. Misalkan Sony, perusahaan Sony itu membuka cabangnya di Indonesia. Kemudian penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Ini jelas dengan adanya perdagangan, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar akan lebih jelas. Perdagangan internasional ini tadi sudah kita bahas akan menyebabkan dua aktivitas, yaitu ekspor dan impor. Nah, ekspor itu apa? Ekspor itu menjual produk ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli produk dari luar negeri untuk dibawa ke negeri kita. Apa sih yang mendorong ekspor? Satu adalah keadaan pasar luar negeri. Dua adalah keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Nah, ekspor, keadaan pasar di luar negeri, misalkan di luar negeri itu membutuhkan beras, sedangkan kita itu surplus beras, maka ini akan mendorong negara kita untuk menjualnya ke luar negeri. Kemudian keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar, artinya eksportir itu harus bisa melihat barang-barang apa yang dibutuhkan di masyarakat internasional. Seperti tadi, misalkan di masyarakat internasional itu paling banyak membutuhkan beras. Nah, kita kelebihan beras, maka beras itu bisa kita ekspor untuk dijual di sana, sehingga keuntungannya bisa lebih. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara, misalkan negara A itu kondisi politiknya bagus, sosialnya bagus, ekonominya bagus, maka ini akan aman bagi Indonesia untuk menjual produk-produk kita ke negara tersebut. Nah, tapi dalam ekspor ini pasti mendapatkan sebuah hambatan. Hambatan itu adalah perbedaan mata uang. Misalkan mata uang dolar dengan rupiah, di mana rupiah itu kursnya di bawah dolar. Ini akan menjadi masalah. Adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara, di mana kebijakan ini pasti akan melindungi barang-barang di negaranya. Yang ketiga adalah perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa ini terkendala ketika seorang importir dan eksportir itu melakukan komunikasi. Apabila eksportir dan importir itu melakukan komunikasi dan ternyata tidak nyambung, maka barang-barang tersebut bisa jadi gagal ekspor karena misunderstanding ya. Yang nomor 4 adalah adanya pengenaan biaya masuk yang cukup tinggi, karena ini berkaitan dengan devisa. Adanya perbedaan ketentuan atau aturan, tadi kita sudah bahas, yaitu tentang kebijakan-kebijakan di dalam negeri tersebut. Kemungkinan di dalam negeri itu surplus beras, itu tentu saja beras dari negara lain tidak boleh masuk ke negara tersebut. Yang selanjutnya adalah adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Ya jelas, ini akan melindungi pedagang-pedagang yang ada di negara tersebut, sehingga tidak akan kalah saing dengan produk-produk yang mereka impor. Proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama.
Ini kaitannya dengan izin dan adanya perang yang dialami suatu negara, atau kemungkinan misalkan adanya perompak. Kita nggak mungkin kan menjual barang di daerah perang, belum nyampe barangnya, kemungkinan barangnya sudah kena bom. Nah, ini akan jadi masalah. Yang dilakukan pemerintah untuk mendukung ekspor, salah satunya adalah dengan adanya subsidi ekspor berupa bantuan keuangan kepada eksportir. Yang kedua adalah kredit ekspor berupa pinjaman pada eksportir supaya ketika mereka ekspor itu lebih ringan biayanya. Dukungan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan untuk memudahkan mereka ekspor. Promosi pemasaran dengan memperkenalkan produk ekspor di luar negeri dengan apa? Misalkan pameran, kemudian dipasang di web-web pemerintah dan lain-lain. Nah, komoditas ekspor Indonesia itu apa? Satu, migas. Migas itu minyak bumi dan gas alam. Yang kedua adalah non migas berupa hasil tambang. Hasil tambang yang kita ekspor itu contohnya apa? Banyak ya. Misalkan timah, aluminium, tembaga, nikel, bauksit, dan batu bara. Sedangkan produk pertanian misalkan adalah kopi, lada, teh, tembakau, karet, biji coklat, dan lain-lain. Kalau hasil hutan berupa kayu lapis, kayu rotan, dan damar. Kalau hasil industri ini yang baru kayu lapis, minyak kelapa sawit, kemudian mebel, alat listrik, dan lain-lain. Baik, sekarang kita akan bahas tentang impor. Impor itu membeli barang dari luar negeri, barang apapun itu ya. Terus barang-barang apa yang kita impor? Salah satunya adalah barang konsumsi. Barang konsumsi itu berbentuk mentega, salmon, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahan baku atau bahan penolong. Contohnya adalah suku cadang, kemudian alat-alat berat, kemudian bahan wol, kemudian bahan kimia yang tidak dapat kita produksi di dalam negeri, maka kita impor. Yang selanjutnya adalah barang modal seperti kapal, senjata, kemudian pesawat, dan lain-lain. Namun ketika kita impor barang, kita tetap menerapkan kebijakan-kebijakan, antara lain adalah tarif impor, pembatasan, dan pelarangan impor. Misalkan di negara kita itu lagi surplus bawang, nggak mungkin kita mengimpor bawang dari luar negeri, sehingga perlu adanya pembatasan dan pelarangan. Kemudian anti dumping. Dumping itu menjual barang lebih mahal di negaranya sendiri daripada di luar negaranya sendiri. Kemudian pengendalian devisa dan preferensi pemerintah. Ya, devisa itu apa? Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Nah, devisa itu kalau kita lihat jenis devisa berdasarkan sumbernya. Ada devisa kredit. Devisa kredit itu berasal dari kredit luar negeri, dan devisa umum yang dapat diperoleh tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Ini seperti hibah gitu ya, hibah uang. Jenis devisa berdasarkan wujudnya ada devisa kartal dan devisa giral. Devisa kartal, siapa masih ingat devisa kartal itu seperti apa? Kartal itu yang berbentuk uang, logam atau kertas. Sedangkan giral itu berupa wesel dan surat-surat berharga lainnya. Yang ketiga adalah emas. Sumber devisa itu berasal dari mana?
berasal dari ekspor barang dan jasa. Seperti tadi kita bahas, ketika kita ada kegiatan perdagangan dengan luar negeri, maka akan membantu pemerintah untuk mendapatkan devisa. Kemudian imbalan atas jasa di luar negeri. Kemudian kegiatan pariwisata, ketika misalkan ada turis asing, turis Jerman atau turis Prancis, mereka berlibur di Indonesia, menghabiskan uang di Indonesia, ini Indonesia akan mendapatkan banyak devisa. Kemudian pungutan biaya masuk, utang luar negeri, dan hibah bantuan hadiah atau hadiah dari luar negeri yang sudah kita bahas tadi. Baik, kita akan bicara tentang faktor-faktor yang dapat mengurangi devisa. Salah satunya adalah defisit neraca pembayaran, di mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, sehingga surplus neraca pembayaran pun akan turun, dan ini dampak dari perdagangan yang sepi misalkan. Yang selanjutnya adalah adanya apresiasi mata uang yang kuat. Nah, sekarang pertanyaan gini, apa sih perbedaan devisa dan valuta asing? Nah, kita tahu devisa adalah, devisa itu sendiri yang didapat dari kegiatan ekspor, artinya kekayaan yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa, serta bunga modal. Sedangkan valuta asing adalah mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia, misalkan US dollar, yen, euro, pound sterling, dan ini tuh dapat diperjualbelikan loh. Nah, kita akan masuk yang terakhir, yaitu dampak perdagangan internasional. Dampak perdagangan internasional adalah untuk mempercepat persahabatan antar bangsa. Tadi sudah kita jelaskan, karena ada punya perdagangan dan menambah kesempatan kerja. Misalkan orang dengan hubungan yang baik, orang Indonesia bisa menjadi tenaga kerja di Taiwan misalkan, atau Hong Kong. Kemudian sebagai sumber pemasukan kas negara dengan adanya devisa, terus menciptakan efisiensi dan juga spesialisasi dengan adanya transfer knowledge dan teknologi yang lebih modern. Kemudian memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi masyarakat suatu negara. Artinya kita tuh sekarang untuk mendapatkan barang yang ada di luar negeri itu bukanlah sesuatu yang susah. Kemudian dampak negatif perdagangan internasional, yaitu adanya suatu ketergantungan pada suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua, terdapat persaingan yang tidak sehat di dalam perdagangan internasional. Ini hampir seperti tender ya. Kemudian banyak industri kecil yang kurang mampu untuk dapat bersaing, sehingga mereka itu bangkrut atau gulung tikar. Karena apa? Produk luar negeri itu lebih unggul dari produknya dalam negeri, karena di produk luar negeri alat-alatnya sudah modern, sekali di dalam negeri itu alatnya belum modern, sehingga persaingan ini akan mengakibatkan kebangkrutan bagi negara yang ada di dalam bagi industri yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian masyarakat menjadi konsumtif, ini jelas karena memungkinkan konsumsi lebih luas. Jadi kita bisa membeli barang dari luar negeri tanpa batasan waktu. Kemudian timbulnya suatu penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Kira-kira sampai sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk selanjutnya silakan kalian nantikan di video pembelajaran setelah ini. Terima kasih.